Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Indasari Darmayanti dengan NIM 64232449 dari kelas 641A12 Manajemen UBSI Ciledug. Di sini saya akan membahas sejarah bank di Indonesia dan di dunia. Asal mula perbankan. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menukar uang, dan memindahkan uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Awal mula berdirinya bank adalah pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia. Bank ini meminjamkan emas dan perak yang dikenal sebagai Template of Babylon. Sesudah zaman Babylon, tahun 500 sebelum Masehi, menyusul di Yunani, didirikan bank dengan nama Green Temple. Pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama. Operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Setelah zaman Yunani, bank berkembang di zaman Romawi yang operasinya lebih luas lagi, yakni tukar-menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, dan mentransferkan modal. Saat zaman Romawi jatuh, tahun 509 sebelum Masehi, perbankan juga jatuh. Tetapi pada tahun 527 sampai 565 Masehi, Justinianus mengkodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan berkembang kembali. Perbankan ini diawali dengan adanya perdagangan dengan Tiongkok, India, dan Ethiopia. Hubungan perbankan kemudian berkembang di Asia Barat dan Eropa, sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia, dan beberapa pelabuhan terkenal di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan penting. Didirikanlah Bank Venesia pada tahun 1171 dan merupakan bank negara pertama yang dipakai untuk membiayai perang. Kemudian berturut-turut berdirilah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Ada beberapa tahapan asal mula terbentuknya bank, antara lain tahap prastadium atau embrional 2000 sebelum Masehi. Pada tingkat ini, muncul penitipan uang di kuil, bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman. 2. Tahap pemerintah dan pemberian kredit 700 sebelum Masehi. 3. Tahap munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Pada tahap ini sudah ada wesel. 4. Tahap keempat, tampak dua kejadian yang penting. Pertama, adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith Banker. Kedua, lahirnya bank sentral dan bank-bank lainnya. Selanjutnya, sejarah bank di Indonesia. Sejarah bank di Indonesia. Sejarah perbankan Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Denjavang Bank NF didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul Netherlands Indisch Ekopto Majapahit NV pada tahun 1918. Sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada di antara lain The Java NV, The Postpac Bank, Hulp and Spart Bank, The Algemene
Bank Nederland Bank. Di samping itu, terdapat pada bank-bank milik Indonesia dan orang-orang asing, seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain: 1. NF Nederland Indisch Park, 2. Bank Nasional Indonesia, 3. Bank Abuan Saudagar, 4. NF Bank Bumi, 5. The Chart Bank of India, Australia, dan Cina, 6. Hong Kong dan Shanghai Banking Cooperative, 7. The Yokohama Special Bank, 8. The Matsui Bank, 9. The Bank of China, 10. Batavia Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinominasikan oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan antara lain: 1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI. 2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Albert Volkskreds Bank atau Siominginko. 3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur MAI tahun 1945 di Solo. 4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. 5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. 6. Indonesia Banking Cooperative tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. 7. NF Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. 8. Bank Dagang Indonesia NF di Samarinda tahun 1950. Kemudian merger dan Bank Pasifik. 9. Bank Timur NF di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia BCA tahun 1949. 10. Bank Indonesia praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk Bank Indonesia ini berupa bank umum, bank perkreditan rakyat BPR, bank umum syariah, dan juga bank pembiayaan rakyat syariah BPRS. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristika dan fungsinya. Yang terakhir ada bank pemerintah. Pada tanggal 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang pembangunan sementara berencana, selanjutnya pada tahun 1965, Bank Indonesia menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa penginteraksian bank pemerintah ini berasal dari ide Yusuf Muda Dalam yang saat itu diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan moto Bank Buderco di bawah pimpinan besar revolusi. Nama Bank Negara Indonesia BNI sebagai bank tunggal diusulkan oleh Yusuf Muda Dalam sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.